Perkenalkan, nama saya Friska Ervina, NIM F1D016029, Prodi Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Mataram. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Pengenalan Pola Tulisan Tangan Aksara Sasak menggunakan ekstraksi fitur PCA dengan metode ANN. Yang pertama, saya akan membahas agenda apa saja yang akan saya presentasikan, yaitu pertama pendahuluan, kedua metode, ketiga tinjauan pustaka, keempat diagram alir, kelima diagram proses pelatihan, keenam dataset, ketujuh ekstraksi fitur, kedelapan klasifikasi, kesembilan pengujian, kesepuluh kesimpulan, dan kesebelas saran. Yang pertama saya akan membahas latar belakang. Aksara Sasak merupakan salah satu dari ragam tulisan aksara di Indonesia yang digunakan sebagai tulisan tradisional khususnya di Lombok untuk menuliskan bahasa Sasak. Penggunaan aksara Sasak itu biasanya digunakan untuk menulis nama-nama jalan. Tetapi beberapa orang tidak paham aksara Sasak. Karena pemakaian aksara Sasak di Lombok masih jarang digunakan, apalagi di pendidikan tidak ada mata pelajaran aksara Sasak. Oleh karena itu dilakukan penelitian untuk pengenalan pola tulisan aksara Sasak dengan memanfaatkan metode machine learning, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana performa dan persentase keberhasilan dari ekstraksi fitur PCA yang digabungkan dengan klasifikasi metode ANN untuk pengenalan pola huruf aksara Sasak. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Yang pertama, menghasilkan nilai akurasi dalam bentuk nilai persentase. Yang kedua, data tulisan di-scan menggunakan format .jpg. Yang ketiga, data yang digunakan diambil secara langsung sebanyak 10.800 data dengan kategori tulisan orang yang belajar aksara Sasak dan orang yang tidak belajar aksara Sasak yang terdiri dari tulisan tangan SD, SMP, SMA, kuliah, dan ditambah dengan data peneliti sebelumnya sebanyak 2.700 data. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuannya yaitu untuk membuat model pengenalan aksara Sasak yang dapat dikembangkan untuk sistem pembelajaran aksara Sasak. Yang kedua, untuk mengetahui performa dan persentase keberhasilan dari ekstraksi fitur PCA dan backpropagation dalam pengenalan aksara Sasak. Selanjutnya, metode yang saya gunakan yaitu untuk ekstraksi fitur menggunakan PCA dan akan diklasifikasikan dengan backpropagation. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada Amir Mahmud Hussein dan Mawadah Harahap yang berjudul Penerapan Metode Distance Transfer pada Kernel Diskriminan Analisis untuk Pengenalan Pola Tulisan Tangan AK berbasis Pre-Simple Component Analysis dengan akurasi 87,98% sampai 95,55%. Yang kedua ada Irfan Faturrahman, Arini, dan Fitri Mintarsih yang berjudul Pengenalan Pola Huruf Hijaiyat Khat-Khufi dengan metode deteksi tepi sobel berbasis jaringan syaraf tiruan backpropagation dengan akurasi sebesar 100%. Yang ketiga ada Musa Abdullah Yola yang berjudul Recognition of Alphabet Character and Arabic Numerals Using Backpropagation Neural Network dengan akurasi 92%. Yang keempat ada Syamsuddin Zubair dan Ahmad Sholihin dengan judul Pengenalan Pola Aksara Sandi Rumput Pramuka menggunakan jaringan saraf tiruan dengan metode backpropagation dengan akurasi 76,28% sampai 78,37%. Yang kelima ada Eliza Hara dengan judul Penggunaan Deteksi Tepi KEMI pada Sistem Pengenalan Tulisan Tangan Aksara Lampung berbasis jaringan saraf tiruan dengan akurasi 78%. Yang keenam Rimatri Wahyuningrum dengan judul Pengenalan Pola Senyum menggunakan backpropagation berbasis ekstraksi fitur Principal Component Analysis dengan akurasi 82,67%. Yang ketujuh, Agung Wisnu Anggoro dengan judul Identifikasi Citra Tanda Tangan berdasarkan Grade Entropy dan PCM menggunakan multi-layer perceptron dengan akurasi 87,22%. Yang kedelapan, Diah Puspitaningrum
yang berjudul Dampak Reduksi Sampel Menggunakan Prinsipal Komponen Analisis PCA pada Pelatihan Jaringan Saraf Tiruan Terawasi, studi kasus pengenalan angka tulisan tangan dengan akurasi 86,25%. Selanjutnya yaitu Vicky Ismawan dengan judul Hasil Ekstraksi Algoritma Prinsipal Komponen Analisis untuk Pengenalan Wajah dengan Bahasa Pemrograman Java Eclipse IDE dengan akurasi 86,5%. Yang terakhir, John Pierre Humahu dengan judul Implementasi Jaringan Saraf Tiruan untuk Pengenalan Pola Notasi Balok menggunakan metode backpropagation dengan akurasi 91,2%. Alur penelitian yang pertama start, studi literatur, kedua pengumpulan data uji dan data latih, selanjutnya pembangunan sistem, selanjutnya pengujian sistem, dicek apakah sistem berjalan dengan baik. Jika iya, akan dilanjutkan dengan pembuatan laporan dan selesai. Jika sistem tidak berjalan dengan baik, akan diulang lagi dari membangun sistem, pengujian sistem, dicek, dan sampai pembuatan laporan. Yang selanjutnya yaitu blok diagram sistem. Yang pertama ada proses pelatihan dan ada proses pengujian. Yang pertama itu start, data latih citra aksara sasa akan masuk ke tahap pre-processing dan akan dilanjutkan ke ekstraksi fitur menggunakan PCA. Jika sudah dapat hasilnya, maka akan diklasifikasikan menggunakan ANN. Nah, sedangkan di tahap pengujian itu hampir sama, yaitu yang pertama itu start, data uji citra aksara sasa akan dilakukan pre-processing terlebih dahulu, akan dilanjutkan ke ekstraksi fitur menggunakan PCA dan akan diklasifikasikan sehingga akan menghasilkan akurasi. Yang selanjutnya dataset. Dataset yang saya ambil sendiri yaitu dari kategori SD, SMP, SMA, kuliah yang pernah belajar aksara sasa dan belum pernah belajar aksara sasa. Jadi setiap jenjang pendidikan akan diambil 10 orang. Jadi 10 orang itu akan menulis sebanyak 15 lembar. Jadi di tulisan itu terdiri dari 18 kotak. Selanjutnya hasilnya itu akan di-scan dan dalam bentuk format JPG. Jadi hasil yang saya dapatkan itu ada 10.800 data dan ditambah dengan 2.700 data dari penelitian sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada pre-processing. Yang pertama itu data yang sudah di-scan dalam bentuk JPG itu akan di-crop. Setelah itu, hasil cropping akan di-resize agar semua data seragam. Setelah itu akan dilakukan grayscale dan setelah itu akan dimasukkan ke metode ke tahapan DCT yaitu dominan frekuensi fitur untuk mengatasi matriks TPCA agar tidak menghasilkan determinal 0. Selanjutnya yaitu ekstraksi fitur PCA. Yang pertama yaitu menghitung nilai min dari setiap kolom, yang kedua menghitung min corrected data, yang ketiga menghitung matriks kovarian, keempat menghitung nilai eigen dan eigen vektor, yang kelima menghitung ciri PCA, dan keenam itu terakhir menghitung PC. Selanjutnya akan hasil dari ekstraksi fitur tersebut akan dimasukkan ke kelas propagation. Yang pertama itu inisialisasi bobot. Terus yang selanjutnya jika kondisi penghentian belum terpenuhi, lakukan langkah 2 sampai 9. Yang selanjutnya langkah 2 untuk setiap pasang data pelatihan lakukan langkah 3 sampai 8. Ada fase feed forward yang itu terdiri dari langkah 3, tiap unit masukkan, menerima sinyal dan meneruskan ke unit selanjutnya yaitu lapisan tersembunyi. Langkah keempat, hitung semua keluaran pada lapisan tersembunyi. Gunakan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal output dan kirimkan sinyal tersebut ke semua unit lapisan atas. Terus langkah ini digunakan sebanyak jumlah lapisan tersembunyi. Langkah kelima, hitung semua keluaran jaringan di lapisan output menggunakan
fungsi aktivasi sigmoid biner untuk menghitung sinyal output. Yang kedua ada fase backpropagation yang terdiri dari langkah 6, hitung faktor error unit keluaran berdasarkan kesalahan di setiap unit keluaran. Kemudian hitung koreksi bobot yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki bobot dengan laju percepatan sebesar learning rate. Kemudian hitung juga koreksi bias yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki nilai. Langkah 7, hitung faktor error unit tersembunyi berdasarkan kesalahan di setiap unit tersembunyi. Faktor error unit tersembunyi, kemudian hitung koreksi bobot yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki nilai V. Kemudian hitung koreksi bias yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki nilai V. Selanjutnya fase ketiga yaitu perubahan bobot, terdiri dari langkah 8, tiap-tiap unit output memperbaiki bobotnya, tiap-tiap unit tersembunyi memperbaiki bobotnya. Langkah ke-9, kondisi pelatihan berhenti. Jadi selanjutnya ada mekanisme pengujian. Yang pertama itu pencarian model terbaik untuk tahap ekstraksi dan klasifikasi citra dataset yang digunakan untuk pencarian model ini digunakan 10.800 dataset. Terus yang kedua, pengujian terhadap 3 jenis dataset berdasarkan model terbaik yang telah didapatkan pada 10.800 dataset sebelumnya. Jadi akan diuji terhadap dataset 2.700 dan dataset gabungan dari 10.800 dan 2.700 tersebut menjadi 13.500 dataset. Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap model jaringan saraf tiruan yang dibangun menggunakan dataset sebanyak 10.800 menggunakan parameter seperti berikut. Pertama, ukuran citra masukan yaitu 32 x 32, 64 x 64, dan 128 x 128. Kedua, jumlah koefisien DCT yang digunakan yaitu 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, dan 256. Yang ketiga, jumlah eigen value pada proses ekstraksi ciri PCA yang digunakan yaitu 6 kelipatan 64 yang dimulai dari 64, selanjutnya 128, 192, dan 256. Yang keempat, pada klasifikasi backpropagation-nya, proses trainingnya itu data yang digunakan sebanyak 70% dari dataset, sedangkan 30% untuk tahapan testing atau pengujian. Jumlah hidden layer yang digunakan yaitu 1 hidden layer, 2 hidden layer, dan 3 hidden layer. Ukuran neuron di hidden layer yaitu yang digunakan 32, 64, dan 128, yang dimana ukuran masing-masing di hidden layer itu sama. Dan selanjutnya learning rate yang digunakan yaitu 0,01 sampai 0,05 dan menggunakan epoch sebesar 1000 dengan batch 100. Parameter terbaik yaitu dengan menentukan masukan pada pengujian ini. Jadi size yang digunakan yaitu size 32 x 32, 64 x 64, dan 128 x 128. Jadi yang didapatkan hasil tertinggi menggunakan koefisien DCT yaitu sebesar 64 terhadap size citra sebesar 32 x 32 menghasilkan 86,66%. Sedangkan di size 64, koefisien DCT yang menghasilkan akurasi tertinggi yaitu 86,91%, dan di size 128, akurasi tertinggi yang didapat yaitu 86,97% menggunakan koefisien DCT sebesar 64. Selanjutnya yaitu pengaruh jumlah eigen. Jadi di sini saya mengulang kembali agar lebih teliti, yaitu menggunakan jumlah eigen value yang bervariasi terhadap size citra dan koefisien DCT. Jadi eigen value yang saya gunakan yaitu
64, 128, 192, dan 256. Terhadap size Citra 32, 64, dan 128. Dengan DCT 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, dan 256. Jadi dapat diketahui dari tabel ini, hasil akurasi tertinggi yaitu konsisten pada DCT sebesar 144 dengan eigen 128 di size 32. Begitu pula dengan size 64, hasil tertinggi yaitu yang didapat di eigen 128 menggunakan koefisien DCT 144. Nah, sedangkan di size 128 sama seperti sebelumnya, hasil tertinggi itu di eigen 128 dengan DCT 144. Jadi dapat kita ketahui bahwa koefisien DCT yang memiliki akurasi baik itu di 144 dan eigen yang menghasilkan nilai tertinggi yaitu di eigen 128. Dari ketiga size tersebut, jadi yang saya akan pilih yaitu di size 128 dengan eigen 128 dengan koefisien DCT 144 untuk tahapan pengujian selanjutnya. Selanjutnya yaitu pengaruh jumlah neuron dan hidden layer. Jadi di sini saya mencoba ada 3 jumlah hidden layer bervariasi, yaitu yang pertama itu menggunakan 1 hidden layer, 2 hidden layer, dan 3 hidden layer menggunakan jumlah neuron 32, 64, dan 128 yang dimana masing-masing hidden layer itu bernilai sama. Nah, dapat diketahui dari tabel berikut, hasil tertinggi yaitu tetap dengan menggunakan 3 hidden layer. Nah, ini akurasinya yang didapat itu 90,58%. Nah, dapat dilihat waktu komputasinya itu semakin lama karena jumlah hidden layer pun semakin besar. Nah, di neuron 64, hidden layer yang menghasilkan akurasi testing yang paling tinggi itu juga terdapat di menggunakan 3 hidden layer yang menghasilkan 92,31% dengan waktu komputasi itu mencapai 1400-an. Terus yang terakhir yaitu menggunakan neuron 128. Nah, yang menghasilkan nilai tertinggi lagi yaitu di yang menggunakan 3 jumlah hidden layer sebanyak 3. Jadi akurasi testing yang didapatkan itu 93,85% dengan waktu komputasi yang mencapai 2000. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah hidden layer yang menghasilkan nilai tertinggi yaitu menggunakan 3 hidden layer dengan neuron sebanyak 128 di masing-masing hidden layer. Ini akan disimpan dan akan dilanjutkan ke tahap pengujian selanjutnya. Nah, selanjutnya kita mengecek pengaruh learning rate. Jadi setelah mendapat parameter-parameter uji yang terbaik, jadi di sini tuh kita gabungkan. Jadi kita gunakan 3 hidden layer dengan neuron 128, learning rate 0,05, epochnya itu 1000, eigen value-nya tadi 128, dan koefisien DCT 144. Nah, di sini saya akan mencoba learning rate dari 0,01, 0,02, 0,003, 0,004, 0,005. Jadi yang sesuai dengan teori, semakin besar learning rate, maka hasil akurasi testing yang didapat akan semakin besar pula. Jadi hasil akurasi testing yang didapat itu paling besar itu 94,50%. Selanjutnya yaitu kita menguji model. Pengujian model ini dilakukan terhadap 3 dataset yang berbeda, yaitu pada 10.800 dataset, 2.700 dataset, dan 13.500 dataset. Jadi di sini tuh yang saya gunakan itu menggunakan cross validation untuk mengevaluasi model itu apakah sudah baik atau tidak.
Jadi di sini ada cross validation yang 1, 2, 3, 4 sampai 10. Jadi di sini itu data itu dibagi menjadi 10. Yang dimana misalkan di sini itu cross validation-nya 1, berarti yang dari 10 kelompok itu 1 ini adalah testing dan lainnya 9 lainnya itu training. Jadi rata-rata yang didapatkan itu sebesar 93,54% dengan waktu komputasi rata-ratanya itu 1770,875 sekon. Nah, selanjutnya yaitu pengujian terhadap 2.700 dataset. Rata-rata yang didapatkan itu sebesar 79,04% dan waktu komputasi yang didapatkan itu 351,289. Jadi jika dibandingkan dengan 10.800 dataset, hasil yang didapatkan yaitu lebih tinggi karena dataset yang digunakan itu lebih banyak. Jadi selama training untuk klasifikasi backpropagation dia itu akan belajar lebih banyak. Nah, sedangkan di 2.700 dataset ini karena datanya lebih sedikit, jadi di proses training itu datanya yang dia pelajari itu lebih sedikit. Dan pengaruh cara perbedaan pengambilan dataset karena 10.800 dataset itu diambil secara langsung dan hasilnya di-scan, sedangkan 2.700 ini didapat dari peneliti sebelumnya. Nah, kemudian saya gabungkan menjadi 13.500 dataset. Jadi di sini saya melihat pengaruh dataset 2.700 jika digabungkan dengan 10.800 dataset. Jadi hasilnya yang saya dapatkan itu sebesar 91,265%, sedangkan waktu komputasinya itu mencapai rata-rata 2.525,26%. Nah, di sini dapat kita lihat jika akurasinya menurun karena saat ditambahkan 2.700 dataset. Jadi di sini itu pengambilan data dan jumlah data itu mempengaruhi akurasi pada pengujian model. Selanjutnya saya pengujian model tanpa ekstraksi fitur PCA. Jadi di sini saya akan melihat pengaruh penggunaan ekstraksi fitur PCA dan tanpa PCA. Jadi di sini ada pengujian terhadap 10.800 dataset. Sama seperti tadi, parameter dan arsitektur yang digunakan masih sama, yaitu menggunakan 3 hidden layer dengan neuron 128, latnya 0,005, epoch 1000, dan koefisien DCT 144. Nah, hasil rata-rata yang didapatkan menggunakan cross validation yaitu 93,597% dan waktu komputasinya itu 1042,62%. Jadi pengujian terhadap 2.700 dataset. Jadi hasil rata-rata yang didapatkan itu 78,87% dengan waktu komputasi rata-rata 362 sekon. Jadi dapat diketahui hasil dari pengujian tanpa PCA ini memiliki akurasi yang lebih rendah daripada pengujian model menggunakan ekstraksi fitur PCA. Yang selanjutnya yaitu pengujian terhadap 13.500 dataset. Jadi akurasi testingnya itu rata-ratanya dapat 90,675%, sedangkan waktu komputasinya sebesar 2.720,6423 sekon. Jadi hasilnya tersebut divisualisasikan dalam bentuk grafik. Jadi ini bentuk grafik yang dihasilkan. Jika dilihat penggunaan PCA, penggunaan ekstraksi fitur PCA akan menghasilkan akurasi yang lebih baik dari akurasi testing tanpa menggunakan PCA. Jadi di sini kita dapat lihat akurasi tertinggi itu yang didapat itu pada 10.800
mencapai rata-rata 93%, sedangkan menggunakan dataset 2700 menghasilkan akurasi tertinggi 79,04% yang menggunakan ekstraksi fitur, sedangkan yang tidak menggunakan ekstraksi fitur PCA menghasilkan 78,87%. Kemudian dataset tersebut digabungkan menjadi 13.500 dataset dan diuji menghasilkan akurasi tertinggi yaitu 91,265% dengan ekstraksi fitur PCA dan 90,675% yang tidak menggunakan ekstraksi fitur PCA. Jadi, dapat disimpulkan berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan. Yang pertama, model terbaik yang dihasilkan pada penelitian ini yaitu menggunakan size Citra 128, jumlah koefisien DCT-nya itu 144, jumlah eigenvalue-nya 128, menggunakan 3 hidden layer dengan masing-masing neuron di hidden layer-nya itu bernilai 128 dan menggunakan learning rate 0,005. Yang kedua, persentase tertinggi yang didapat pada pengujian ini yaitu sebesar 93,547% menggunakan dataset 10.800 berdasarkan model dan arsitektur terbaik. Yang ketiga, hasil pengujian menggunakan ekstraksi fitur PCA dan tanpa ekstraksi fitur PCA hampir sama, yaitu dengan akurasi 93,54% dan menggunakan PCA dan 93,59% untuk pengujian tanpa PCA pada dataset 10.800. Yang keempat, semakin tinggi nilai learning rate yang digunakan, maka akurasi yang didapat akan semakin tinggi. Yang kelima, pengujian terhadap 3 dataset memiliki akurasi yang berbeda. Dataset yang memiliki akurasi tertinggi menggunakan dataset 10.800, sedangkan akurasi terendah yang didapat sebesar 75% pada saat menggunakan dataset 2.700. Hal ini disebabkan perbedaan cara pengambilan data yang dapat mempengaruhi akurasi. Jadi, semakin bagus dataset, maka akurasi yang didapatkan akan semakin tinggi. Setelah itu, saran. Jadi saran yang dapat saya sampaikan itu mungkin preprocessingnya itu ditambah agar hasilnya lebih baik, dan penggunaan metode klasifikasi dapat menggunakan metode yang lain lagi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.